Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam seri Berjalan dalam Mujizat dalam episode yang berjudul Tanpa Rencana Cadangan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini. Gimana Bang Mul kabarnya hari ini? Baik-baik selalu. Puji Tuhan. Ya, kita ada di dalam seri Berjalan dalam Mujizat. Iya. Dalam episode yang berjudul Tanpa Rencana Cadangan. Iya. Dan secara khusus ini adalah kesaksian pribadi saya. Nah, saya mau mengawalinya dengan kesaksian saya terlebih dahulu ya, Bang. Iya. Pada saat itu ya selayaknya seorang pelajar di tingkat SMA 3, saya perlu menentukan apa yang menjadi jurusan kuliah dan tempat di mana saya berkuliah. Karena saya bingung, singkat cerita, saya tanya kepada Bang Mul, saya harus gimana? Dan singkat cerita, Bang Mul langsung menjawab, kamu ambil jurusan teknik sipil di ITB melalui jalur rapot. Sebenarnya sampai di situ saja udah selesai gitu seakan-akan ya. Tapi ternyata rintangan atau tantangan sebenarnya adalah bagaimana saya harus tetap memegang firman dan arahan dari Bapak Rohani. Karena pada saat itu ada risiko yang harus saya tempuh. Karena mengambil PTN itu bukan berarti saya langsung diterima. Ada kemungkinan saya tidak diterima pada saat itu. Kalau saya tidak diterima, artinya saya harus mengambil universitas swasta, tapi pasti harganya lebih mahal tentunya. Karena gelombangnya sudah gelombang terakhir, atau keadaan yang paling buruknya adalah saya tidak berkuliah selama setahun, harus tunggu tahun depan. Apalagi pada saat itu sekolah saya bukan sekolah yang unggulan untuk swasta pada saat itu. Tentu wajar sekali untuk orang mengambil backup di universitas swasta. Waktu itu orang tua saya meminta saya untuk coba tes di dalam universitas swasta. Dan saya punya privilege untuk hanya membayar 5 juta rupiah saja untuk dapat backup. Sedangkan teman saya pun untuk backup swasta itu perlu 20 juta rupiah. Angka yang cukup besar. Saya tanya Bang Mul lagi, gimana Bang Mul untuk hal ini? Bang Mul cuma bilang, tetap seperti yang saya arahkan di awal. Jadi, tapi tetap keputusannya itu kembali kepada kamu lagi. Jadi pada saat itu ya saya tidak tahu bagaimana. Pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidak mengambil backup ataupun cadangan apapun untuk universitas swasta. Saya punya satu keyakinan pada saat itu, karena ini adalah arahan dari Bapak Rohani saya mengambil keputusan, oke, saya percaya kepada Bapak Rohani saya tidak akan ambil cadangan. Singkat cerita, waktu berlalu dengan begitu cepat sekali, tanpa disangka-sangka sudah sampai kepada hari di mana pengumuman tiba pada saat itu. Dan saya diterima masuk ke ITB jurusan teknik sipil via jalur rapot sesuai dengan arahan yang Bang Mul sampaikan. Pada saat itu saya sangat bersuka cita sekali, saya sangat diliputi dengan damai sejahtera karena memang ya setelah saya harus melewati risiko yang seperti itu, pada akhirnya terjadi juga sesuai dengan apa yang Bang Mul arahkan. Dan bersyukur juga karena saya tidak ambil backup, saya tidak mengambil cadangan universitas, pada akhirnya uang yang mungkin kalau tadinya saya bayar mungkin terbuang sia-sia, itu jadi tersimpan 5 juta rupiah tersebut. Nah, dari kesaksian saya mau tanya nih Bang Mul, kan ada risiko yang saya harus hadapi di depan mata, dan ini ada risiko di depan mata gitu. Apa yang Bang Mul perhatikan pada saat mengarahkan saya? Yang pasti saya tidak memperhatikan kamunya. Ya. Karena yang saya harus perhatikan adalah Tuhan. Tuhan bicara apa kepada saya? Nah, pada saat saya mengarahkan kamu, pertama yang saya arahkan jurusan terlebih dahulu. Setelah jurusan baru kampusnya, universitasnya. Ya. Setelah itu soal jalur raport itu justru saya tahu dari kamu. Awal jalur raport, habis itu baru jalur itu ya tes ya. Jadi saya baru tahu karena waktu saya kuliah saya nggak ada jalur raport, nggak ada tes-tesan, saya kuliah aja gitu ya. Nah, kalau David pernah ingat, saya pernah tanya mata pelajaran apa, karena waktu itu masih sekolah, jadi mata pelajaran belum mata kuliah. Mata pelajaran apa yang disukai? Nah, kamu jawabnya kimia. Sebenarnya ini bukan jawaban yang saya mau.
harusnya fisika gitu. Saya pikir fisika bisa seperti MacGyver. Jadi waktu bilang kimia, saya langsung searching di internet jurusan-jurusan teknik, ya, karena kamu kan sukanya yang gini, berarti teknik. Saya udah langsung dapat di awalnya teknik. Hanya teknik apa yang saya belum tahu. Waktu saya cari teknik, udah begitu banyak, dan saya baru tahu jurusan sekarang banyak sekali. Teknik itu banyak sekali, dan saya pasti tidak tahu karena saya kuliahnya bukan teknik, ya. Saya bukan anak STM dulu, ya. Jadi saya dari ekonomi, ya. Karena saya dari ekonomi, ini bertentangan banget dengan jalan hidup saya. Itu sebabnya saya sangat perlu pertolongan Tuhan. Karena saya tahu pasti ketika saya mengarahkan David, ini menyangkut masa depan. Jadi ini masa depan seseorang loh. Ini bukannya mudah, gitu. Dan waktu itu saya cuma Tuhan tolong beritahu saya yang tepat. Akhirnya setelah yang saya cari-cari itu, tiba-tiba ya waktu saya baca ada teknik sipil, ini seperti mencuat gitu. Saya langsung tahu ini yang Tuhan mau, teknik sipil. Tapi waktu saya lihat lagi di internet, teknik sipil juga banyak. Teknik sipil banyak. Ya udah, saya bilang, yang penting awalnya dulu deh. Yang penting awalnya dulu, saya tahu ini yang Tuhan mau. Karena ini yang Tuhan mau, ini pasti jadi. Makanya saya langsung arahkan kamu teknik sipil. Dan di awal, kalau kamu masih ingat, di awal kamu nggak langsung terima teknik sipil. Mungkin karena mata pelajaran yang kamu suka itu bukan fisika. Ya. Jadi kamu udah cari kemana-mana, ya tetap main di teknik ya. Cuma macam belakangan waktu kamu datang kembali, akhirnya kamu, Bang Mul, saya udah tahu saya mau ambil jurusan apa, teknik sipil. Itu yang saya beritahu. Ya, tapi waktu itu kenapa saya tidak minta kamu jawab dan langsung ikutin aja? Karena masalah kapasitas rohani kamu pada saat itu tidak seperti sekarang. Dulu saya mesti mengerti bahwa kamu perlu belajar. Itu sebabnya waktu saya bilang teknik sipil dan kamu bilang pikir-pikir dulu, ya saya persilahkan. Tapi kalau sekarang, kalau saya bilang teknik sipil lalu kamu bilang pikir-pikir dulu, saya bisa katakan apa yang kamu pikirkan, gitu. Apa yang mau dipikirkan lagi? Kalau ini berasal dari Tuhan, kita tidak perlu mikir. Kan itu urusan Tuhan. Kita kan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada hidup kita sesuai dengan keinginan kita, tapi nggak ada di tangan Tuhan. Itu bahaya. Ya. Makanya waktu itu saya tetap teknik sipil, dan ketika akhirnya kamu setuju teknik sipil, lalu waktu saya berpikir, jadi ini saya nggak berdoa, saya berpikir, saya cuma berpikir gini, untuk David harus yang terbaik. Saya mulai cari bukan di internet, tapi di dalam roh saya, untuk universitas yang jurusan teknik yang paling bagus itu apa? Tiba-tiba muncul teknologi gitu. Jadi pikiran saya langsung Institut Teknologi Bandung, ITB. Jadi saya langsung bilang masuk ke ITB, ya. Istilahnya kamu melamar di sana ke ITB. Terus kan baru kamu bilang ini jalur rapot ya. Begitu kamu bilang jalur rapot, saya baru tahu
oh ada jalur rapot, ada jalur tes nih. Iya. Tapi ketika kamu bicara begitu di dalam hati saya, masuk jalur rapot. Makanya saya bisa bilang, iya jalur rapot. Udah. Hanya di tengah-tengah, kan tiba-tiba, bagaimana ya? Ini universitas negeri terkenal, dan orang-orang pintar ini bukan hanya orang Jakarta dan orang Bandung saja kan. Iya. Orang se-Indonesia, mungkin yang pintar, yang jurusan teknik ke situ semua. Ya. Pilihan pertamanya mungkin itu. Makanya kenapa ketika kamu tanya universitas yang lainnya apa, kan mesti milih. Iya. ITB, terus sama apa lagi? Nah, waktu itu saya beritahu, dulu waktu saya disuruh pilih jurusan, waktu masih sekolah, itu zaman saya ekonomi dibagi 3 jurusan, tata buku, tata usaha, tata niaga. Ya, yang sekarang akuntansi lah, administrasi perkantoran lah, apa nggak, saya nggak tahu, saya nggak ikutin. Tapi waktu itu ada 3, dan waktu diminta saya mau jurusan apa, itu mesti pilih 2. Jadi biasanya orang tulis TB, terus yang keduanya TN. Atau kalau yang nggak suka marketing, TB, yang keduanya TU. Tapi pada saat itu saya tulis 1 TB, 2 TB. Jadi saya pilih dua-duanya tata buku. Itu sebabnya saya bilang ke kamu, ya ITB. Cuma mungkin waktu itu nggak boleh ya. Jadi tetap mesti ada 3 universitas. Ya sudah, karena itu aturan, ya udah ikutin lah. Kalau saya waktu itu nggak tahu itu aturan apa bukan jurusan. Pokoknya kalau saya tahu saya mesti masuk pembukuan, saya masuk pembukuan, dan saya tidak ada rencana cadangan. Gitu. Nah, kenapa akhirnya saya yakin gitu? Sebenarnya saya bukan yakin dengan Davidnya. Saya yakin pada suara Tuhan. Saya yakin kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu jadi. Jadi seandainya nilai kamu mungkin nggak memadai, saya tetap percaya bahwa kamu pasti masuk ke situ. Karena yang saya pegang firman, firman Tuhan. Walaupun saya tahu konsekuensi waktu itu, saya tahu konsekuensi kalau kamu sampai tidak masuk ke sana, mungkin seisi rumah kamu semuanya mendemo saya. Tapi sekali lagi, saya percaya kepada Tuhan. Yang saya tahu resiko ketika saya mengikuti suara Tuhan, ketika saya mengikuti firman Tuhan, resikonya adalah firman Tuhan digenapi. Itu satu-satunya resiko yang akan saya terima. Jadi dalam hal ini, kamu waktu menjalankan firman Tuhan yang diberikan melalui saya, ketika kamu menjalankan, satu-satunya resiko yang saya tahu adalah kamu diterima di ITB. Itu satu-satunya resiko. Dan di dalam pikiran saya tidak ada resiko lain. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Nah, waktu itu saya tidak terlalu menekan kamu, karena pengenalan kamu akan Tuhan juga jauh sama sekarang. Dulu tidak terlalu ya, setelah makin terikat, terhubung dengan saya, kan kamu bisa mengenal Tuhan seperti saya mengenal Tuhan, begitu. Jadi pada saat itu, kenapa saya berani gitu mengarahkan seperti itu? Kenapa berani? Karena ada firman. Karena ada firman. Padahal kan ada resiko. Iya, resiko yang saya tahu firman digenapi. Di luar itu saya tidak tahu resiko. Buat saya kalau ada di pinggir jurang, tapi hidup saya di tangan Tuhan, saya tidak pernah akan masuk ke jurang. Tuhan akan menarik saya sehingga saya tidak akan masuk ke jurang. Saya lebih baik ada di pinggir jurang, tapi Tuhan bersama dengan saya, daripada saya ada di dalam rumah tapi Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Artinya begini, di tempat yang
paling memungkinkan kita untuk celaka, selama Tuhan menghendaki kita ada di situ, tempat itu adalah yang paling aman. Iya. Ya, selama firman yang kita terima dari Tuhan, ya itu benar-benar kita terima dan kita jalankan. Artinya itu adalah hal yang paling tidak ada resiko negatifnya. Iya. Satu-satunya resiko adalah firman digenapi. Iya. Ya. Haleluya. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, bagaimana respon atau sikap kita dalam mengikuti arahan jika ada pertentangan dari orang tua? Misalnya kalau dari kasus saya pada saat ini, Ya. saya mengikuti arahan untuk tidak mengambil cadangan universitas, sedangkan orang tua saya mungkin menginginkan untuk coba terlebih dahulu, gitu. Iya, inilah peran seorang anak. Jadi di situ bukan peran saya. Peran saya adalah saya menerima firman dari Tuhan. Iya. Saya sampaikan kepada kamu, ya, saya sampaikan kepada David, dan saya meyakinkan David bahwa ini firman Tuhan akan digenapi. Iya. Ya, itu tugas saya. Iya. Tapi tugas menghadapi orang tua jangan dibebankan kepada saya lagi, karena yang menghadapi di rumah adalah kamu. Ya. Iya. Jadi tugas kamu adalah kamu harus meyakinkan orang tua bahwa jalan yang kamu ambil ini pasti jadi, Iya. pasti berhasil, gitu. Jadi itu tugasnya kamu. Kalau semua tugas dikasih ke saya, kamunya nggak beriman. Nanti kamu apa-apa, Bang Mul, tolong doain saya dong. Lalu kapan kamu berdoanya? Bang Mul, tolong dong tanya Tuhan. Tuhan mau saya bagaimana? Lalu kapan kamu sendiri yang bisa dengar suara Tuhan? Iya. Jadi harus ada bagian yang kamu ambil waktu menghadapi orang tua. Itu tugas kamu meyakinkan orang tua. Iya. Tapi meyakinkan kamu itu tugas saya. Sedangkan Iya, Tuhan iya. tidak perlu diyakinkan. Iya. Nah, dalam menjalankan arahan Bang Mul saat mau daftar kuliah, kan perlu iman dan bisa dibilang ini agak sedikit nekat gitu. Tapi kan Iya. ini dua hal yang berbeda. Nah, Iya. apa sih yang membedakan ini, Bang Mul? Ya, iman dan nekat bagi orang tidak beriman tidak ada bedanya. Mirip gitu ya. Iya, sama, malah sama persis. sama. Tapi bagi orang beriman jelas bedanya. Iya. Iman timbul karena pendengaran. Iya. Pendengaran akan firman Kristus. Iya. Artinya bukan sembarangan firman, tapi firman Kristus. Firman Kristus adalah firman kerajaan. Iya. Ya. Jadi iman harus didasarkan dari pendengaran kita karena kita menerima firman. Iya. Firman Kristus. Nah, firman apa yang datang ke dalam hidup kita itu menentukan jenis iman kita. Iya. Nah, disinilah kenapa ada orang yang berkata nekat. Karena yang namanya iman, ya Ibrani 11 berkata, iman itu sesuatu yang belum kita lihat. Iya. Jadi artinya iman itu memang sesuatu yang belum kita terima, tapi kan ini akan kita terima. Iya. Dan kalau imannya berdasarkan firman, ya artinya pasti kita terima. Iya. Sedangkan nekat adalah orang yang bertindak tanpa ada dasar firman. Iya. Bahkan terkadang orang yang nekat adalah orang melakukan sesuatu tanpa dasar apa-apa. Iya. Karena nekat kan. Iya. Jadi nggak ada dasarnya, jalan aja. Misalnya, kamu udah tahu nih, kamu tidak ada keyakinan. Kamu di SMA yang bagusnya yang ekonomi lah, gitu ya, yang ekonomi. Tapi mau ambil jalur raport ke ITB jurusan teknik sipil, dan tanpa saya yang beritahu, karena kalau saya yang beritahu kan berarti ada firmannya. Iya. Iya. Tanpa saya beritahu, kamu tetap nekat ke sana dan tidak ada rencana cadangan. Percaya Tuhan bisa melakukan gitu. Kamu masuk ke sana, jalur raport ditolak. Oh, karena jalur raport ditolak, saya yakin jalur tes saya diterima. Jalur tes ditolak juga. Kenapa? Kamu tidak ada kemampuan di situ. Iya. Iya. Tapi kalau iman berdasarkan firman, Iya. nah pertama yang harus diketahui, siapa yang berbicara
sama kamu. Iya, iya. Ini orang dari mana yang bicara? Iya. Karena nanti orang bilang, saya dengar dari Tuhan. Dia ngomongin, nggak taunya tidak sesuai dengan firman. Ya. Iya. Lalu begitu kamu dengar firman yang disampaikan, karena ini proceeding words, proceeding words artinya tidak ada di Alkitab, Iya. tapi tidak akan menyalahi firman yang di Alkitab itu. Iya. Nah, karena ini tidak ada di Alkitab, kamu kan terima. Nah, kamu cek di dalam kamu. Iya. Roh kamu bagaimana? Seharusnya waktu mendengar, roh kamu itu berkata iya gitu. Iya. Ada konfirmasi di dalam. Kalau tidak ada konfirmasi, mungkin perlu tindakan yang lain lagi. Misalnya, apakah kamu sedang ragu-ragu? Selain yang pertama, lihat siapa yang bicara itu. Iya. Yang kedua, kenapa kamu bisa nggak percaya? Kalau misalnya tidak percaya. Jadi itu harus dicoba. Nah, kalau kamu sudah belajar terus mengikuti tuntunan Tuhan, prinsipnya begini. Kalau roh kita sama, saya terima dari Tuhan. Saya sampaikan kepada kamu. Kalau roh kita sama, artinya ketika saya sampaikan, roh kamu menerima. Iya. Karena roh itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Iya. Jadi ketika roh kita sama, kita sama-sama mengenal Tuhan yang sama. Ketika firman disampaikan, saya yakin, otomatis roh kamu menangkap dan yakin juga. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nekat, ya orang tidak mendapatkan firman, tetapi dia bilang dia dapat firman, lalu melakukannya, itu pun termasuk nekat. Jadi termasuk nekat juga. Termasuk nekat. Karena tidak didasarkan firman yang berasal dari sorga. Tidak didasarkan firman kerajaan. Iya. Tapi firman yang dia cari-cari sendiri. Firman yang dia mau sendiri. Iya. Tidak bisa kita cari-cari firman yang kita mau sendiri. Kita mesti terima firman dari Bapa di sorga. Iya. Kita mesti terima firman dari Roh Kudus yang meyakinkan kita. Ini firman dari Tuhan. Iya. Jadi kita mesti terima firman yang benar-benar dari sorga. Dan kita tahu kalau firman ini sifatnya mutlak. Iya. Ya, sifat dari firman dari sorga bersifat mutlak, pasti. Iya. Ya, itu sebabnya waktu saya katakan, kamu pasti merasakan keyakinan saya. Iya. Karena kalau saya katakan dengan ragu-ragu, artinya saya tidak yakin ini firman dari Tuhan apa bukan. Iya. Tapi kalau kamu merasakan keyakinan yang dari saya, harusnya roh kamu juga mengambilnya. Cuma Iya. mungkin keyakinannya beda gitu. Nah, karena pada saat itu kamu masih kerohaniannya belum seperti sekarang, makanya saya banyak excuse-nya. Ya. Iya. Kamu mau mengambil mau coba tes di universitas swasta, silakan. Silakan. Saya mau lihat aja begitu. Saya tidak tahu kalau kamu sampai di sana dites terus benar-benar tidak usah bayar sama sekali. Berarti ada rencana cadangan kan? Iya. Walaupun tidak keluar biaya, tapi rencana cadangan ada. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu berdaulat. Iya. Disisakan 5 juta. Disisakan 5 juta. Sehingga kamu harus bayar. Harus keluar uang. Iya. Itu sebabnya kamu tanya lagi. Kan kalau nggak keluar uang, nggak usah tanya kan? Iya. Iya. Tanya lagi. Dan yang saya beritahu ke kamu sangat-sangat masuk akal. 5 juta kalau kamu belikan nasi goreng, kamu bisa makan berapa lama? Iya. Sedangkan di sana, di Bandung, nggak ada yang masakin kamu kan, kecuali kalau kamu beli. Iya. Iya. Jadi, ya kalau kita beriman, dasarnya pasti firman. Iya. Ya, nekat tidak pernah punya dasar firman. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, setelah keluar hasil dari universitas swasta kan
saya dinyatakan hanya perlu bayar 5 juta yang tadi ya ceritanya ya. Nah, kenapa sih Bang Mul masih tetap kekeh gitu dan tetap berpegang pada arahan yang sudah Bang Mul berikan kepada saya di awal gitu? Kan 5 juta ini termasuk murah gitu ya. Teman saya seperti yang saya sudah sampaikan perlu bayar 20 juta untuk backup swasta ini gitu. Nah, bukankah tidak ada salahnya kalau saya ambil gitu? Apakah ini akan mempengaruhi hasilnya? Buat orang biasa tidak ada salahnya. Buat orang beriman salah besar. Iya. Jadi jangan pernah katakan tidak ada salah besar. Iya. Apakah mengambil cadangan universitas swasta manusiawi? Iya, manusiawi. Iya. Tapi tidak ilahi. Jadi wajar menurut ukuran manusia. Tapi menurut ukuran Tuhan tidak wajar. Oh, orang beriman punya rencana cadangan. Perhatikan cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Tuhan tidak punya rencana cadangan. Kalau terang nggak jadi, Tuhan akan menciptakan apa? Nggak ada. Waktu Tuhan menciptakan hewan, ikan-ikan, itu hanya satu. Sekali berfirman jadi. Tidak ada rencana cadangan. Ya, ketika Tuhan mau memberikan pasangan kepada Adam, cuma satu Hawa. Nggak diberikan Hawa, Lea, yang lainnya lagi. Tidak diberikan banyak, terus Adam disuruh pilih. Lalu dicoba-coba sama Tuhan. Oh, coba pasangin sama Hawa dulu. Wah, ternyata berdosa, ganti ganti sama Ribka. Nggak bisa, nanti Ishak marah. Ribka punyanya Ishak. Jadi Tuhan tuh nggak pernah punya rencana cadangan. Rencana Tuhan satu. Maksudnya dalam hal itu satu. Rencana-rencananya banyak, bukan rencana Tuhan cuma satu. Kan rencana Tuhan membuat terang, ya cuma satu, buat terang, ciptakan terang. Gitu. Rencana Tuhan dalam hidup kita, kalau cuma satu itu, ya udah itu. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, itu yang pasti jadi. Rencana cadangan itu bukan polanya Tuhan. Ya, saya sejak sekolah dari SMP pindah, ya. Karena waktu itu sekolah di SMP tidak ada SMA atau waktu zaman saya itu SMEA tidak ada. Jadi kita semua pasti keluar dari sekolah itu karena paling akhir SMP. Nah, waktu saya ditanya mau ke sekolah mana, karena saya keadaannya sulit waktu itu, jadi saya cuma tahu yang saya gampang kerja apa? SMEA berarti, sekolah ekonomi. Dan waktu itu yang saya tahu SMEA itu cuma SMEA 5. Lalu waktu kita jurusannya, sekolahnya mesti tulis. 3 sekolah harus tulis. 3-tiganya saya tulis SMEA 5. Dan nggak dikembalikan tuh, nggak disuruh revisi. 3-tiganya saya tulis SMEA 5. Apakah saya orang pintar? Sehingga pasti masuk ke sana. Saya bukan orang yang pintarnya, bagaimana. Saya juara 1 tidak pernah. Lebih sering juara 3. Suka juga nggak dapat juara. Jadi artinya udah SMP-nya bukan yang terkenal juga. Jadi saya bukan orang yang pintar. Tapi saya punya keyakinan kalau saya harus masuk ke sekolah ekonomi, saya akan masuk ke sana. Waktu itu itulah sekolah unggulan yang SMEA ya. Jadi saya tidak ada cadangan lain. Dan masuk nggak? Masuk. Bahkan saya tidak perlu melihat pengumuman yang lulus tes. Dulu semuanya pakai tes. Ya. Yang lulus tes siapa aja. Saya tidak perlu melihat, begitu waktunya masuk, saya masuk. Langsung duduk aja di bangku kursi gitu ya. Kelasnya banyak. Kelasnya ada 7 kelas. Saya mesti cari nama saya di masing-masing pintu kelas. Iya. Dan ada nama saya.
Iya. Waktu itu tidak seperti sekarang. Diberitahu lewat email, nggak ada. Mesti datang ke sekolah, lihat pengumumannya, lulus apa enggak. Iya. Saya tidak tahu saya lulus apa enggak. Yang saya tahu saya masuk ke situ. Iya. Jadi kalau mau beriman, ya seperti itu. Tapi kalau buat orang yang tidak beriman, itu kan seperti nekat. Iya. Ini nekat nih orang. Tapi itu bukan nekat. Iya. Itulah iman. Ya. Iya. Nah, apakah akan mempengaruhi hasilnya Bang Mul kalau misalnya saya mengambil RP 5 juta itu tadi? Ambil yang itu mesti bayar 5 juta. Hasil mungkin nggak pengaruh. Karena masa iya Tuhan udah berfirman bisa dipengaruhi cuma gara-gara 5 juta. Firman-Nya tidak akan terpengaruh, hasilnya tidak akan terpengaruh. Itu yang saya rasakan. Tidak akan terpengaruh. Tapi yang terpengaruh adalah kamunya sendiri. Pasti akan ada penyesalan. Pertama, harus keluar uang 5 juta. Iya. 5 juta kan untuk mahasiswa, bukan kecil. Ya. Iya. Yang kedua, menyesal karena kenapa kurang percaya. Iya. Ya, tetapi dengan mengikuti pada akhirnya, mungkin pada saat mengambil keputusan, ya udahlah terserahlah hasilnya bagaimana. Mungkin seperti itu. Tapi pada akhirnya kan bersukacita. Begitu diterima, sukacitanya itu lebih besar daripada ada cadangan. Karena kalau ada cadangan, misalnya masuk, oh ya biasa aja. Kalau nggak masuk juga udah ada cadangan. Tapi karena ini masuk, itu kayaknya langsung plong. Kenapa? Wah, nggak jadi tahun depan kuliahnya, tahun ini juga kuliah. Jadi seperti itu. Jadi soal yang 5 juta itu masalah, sebenarnya itu masalah yang dibuat oleh manusia. Itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan justru berbaik hati. Menyisakan 5 juta itu. Sehingga kamu bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat, setiap firman yang dilepaskan itu pasti digenapi. Dan dalam hidup kamu pasti kamu jadi lebih percaya lagi. Kepercayaan kamu kepada Tuhan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kepercayaan kamu kepada Tuhan, otomatis kepercayaan diri kamu makin ada. Karena backupnya Tuhan. Tuhan yang menggenapi janji, Tuhan yang menggenapi firman. Bukan Tuhan seperti dewa-dewa lain, bukan Tuhan yang seperti patung, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Oke Bang Mul. Nah, dalam perjalanan ke Bandung pun kan tanpa disangka-sangka nih, saya ternyata mengalami kecelakaan pada saat itu. Tapi puji Tuhan karena ada covering dari Bapak Rohani, saya bisa lolos dari kecelakaan tersebut. Nah, apakah cara kerja covering Bapak Rohani ini memang secara otomatis ada untuk anak-anak rohaninya? Iya. Waktu kamu kecelakaan, kamu celaka nggak? Enggak. Ya. Yang penting itu ya. Iya. Musibah boleh datang, tapi musibahnya nggak sampai ke kita. Kecelakaan boleh datang, tapi kitanya nggak celaka. Justru di situ kita melihat pertama perlindungan Tuhan. Pasti. Perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, apakah ini bentuk covering dari seorang Bapak Rohani? Bapak Rohani dipakai Tuhan untuk menjadi pengayom. Nah, pengayom inilah yang membuat, karena kamu diayomi, otomatis kamu juga di-cover. Kamu juga dijagai, dipagari, seperti itu. Dipagari. Nah, covering ini secara otomatis memang akan ada. Karena ingat, hubungan Bapa dan Anak, inisiatifnya adalah Roh Kudus. Ya, inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Jadi antara kita, di tengah-tengah kita itu ada Roh Kudus, ada Tuhan. Karena di tengah-tengah kita ada Tuhan, perlindungan yang ada itu bukan perlindungan karena saya yang memberikan perlindungan. Tapi karena Tuhan ada di antara kita, Tuhan memberikan perlindungan. Karena Tuhan sangat benar-benar
memperhatikan soal ikatan janji, soal hubungan ikatan janji. Iya. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam, ini sudah ada hubungan ikatan janji. Iya. Tuhan memberi janjinya kan, Iya. bahwa semua makanan itu boleh dimakan oleh Adam. Tapi kalau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mati. Iya. Itu kan hubungan ikatan janji. Terikat dengan perjanjian. Ketika Adam melanggar perjanjian itu, benar dia mati. Mati artinya dia putus hubungan dengan Tuhan. Iya. Dan dia harus bekerja keras. Nah, kita hubungan ikatan janji yang diikat dengan Roh Kudus. Bukan diikat karena darah kita sama, bukan karena kesukaan kita sama, bukan karena hal-hal yang manusiawi. Tetapi karena Roh Kudus. Iya. Karena Roh Kudus yang menginisiasi sehingga kita berjumpa. Tanpa peran Roh Kudus kita tidak akan berjumpa. Iya. Kita berjumpa dan kita terhubung dengan ikatan janji di dalam hubungan Bapa dan Anak karena ini adalah pola ilahi. Iya. Pola pembapaan. Nah, karena ini pola ilahi, pola yang berasal dari sorga, Tuhan bertanggung jawab terhadap pola pembapaan ini. Iya. Karena Tuhan bertanggung jawab, otomatis David yang terhubung dengan saya dilindungi oleh Tuhan. Iya. Secara pribadi, saya tidak bisa melindungi kamu. Iya. Bahkan, waktu kamu pergi ke Bandung, saya tidak berdoa. Karena kenapa juga saya mesti berdoa terus? Untuk kamu, tiap kali kamu ada apa, saya mesti berdoa buat apa gitu. Iya. Tapi saya akan berdoa ketika Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa, saya akan berdoa. Iya. Nah, pada saat itu saya tidak berdoa, tetapi ketika kamu mengalami kecelakaan di tol waktu itu ya? Iya, di tol. Di tol. Padahal itu cukup bahaya ya kalau kecelakaan di tol. Karena jalannya kan cukup cepat ya. Apalagi di jalur cepat pada saat itu kecelakaan. Di sebelah kanan ya. Iya. Wah. Artinya itu ada tangan yang maha kuasa. Iya. Karena kalau tangannya tidak berkuasa, tidak mungkin bisa mencegah kecelakaan itu. Iya. Tidak mungkin bisa mencegah kamu dari celaka. Iya. Tapi karena ada tangan yang maha kuasa, kamu terlindungi. Iya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Iya. Kalau sayanya apa? Ya sayanya kan pola pembapaan. Kita sebenarnya sama, yang membedakan itu saya dibangkitkan Tuhan menjadi bapa, kamu dibangkitkan Tuhan menjadi anak. Iya. Saya mesti ambil bagian saya. Terima firman, saya sampaikan kepada kamu karena itu tugas saya untuk memberi kamu makan. Makanan rohani. Bukan jasmani, ya makanan rohani saya berikan terus. Tapi tugas kamu sebagai anak, kamu melakukan apa yang sudah dilepaskan. Firman apa yang sudah dilepaskan kamu lakukan. Dan kamu sendiri yang akan merasakan menikmati penggenapan dari firman itu. Iya, ya. puji Tuhan. Ya, haleluya. Nah, mungkin Bang Mul ada mau menyampaikan sesuatu kepada pemirsa di rumah, ada pesan supaya mereka juga bisa menikmati hal yang sama. Iya. Saya cuma berpesan untuk para pemirsa, kalau saudara belum memiliki seorang bapa rohani, cari dan doakan siapa yang menjadi bapa rohanimu. Karena dengan engkau terhubung dengan seorang bapa, artinya engkau sedang masuk di dalam pola ilahi. Iya. Ketika saudara masuk dalam pola ilahi, maka covering yang ada adalah covering ilahi. Yeah. Covering perlindungan di mana tanpa engkau berdoa pun Tuhan menjaga dan melindungi. Iya. Dan ketika engkau berdoa, engkau bukan meminta-minta lagi, tetapi engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Ketika engkau berjumpa dengan seorang bapa rohani, pastikan bapa rohani itu bisa dijadikan pola, bisa dijadikan contoh. Lihat hidupnya sehari-hari. Biar Bapak itu benar-benar jadi contoh dalam hidupmu sehingga engkau bisa mewarisi semua anugerah Tuhan dalam hidupnya sehingga engkau tidak perlu bekerja keras untuk bisa menerima hak warismu, tetapi engkau cukup terhubung dengan seorang Bapa dan engkau menerima semua warisan yang berasal dari sorga itu dilimpahkan dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau engkau
punya seorang Bapa, maka hal-hal ilahi, hal-hal yang supranatural tiba-tiba bisa terjadi begitu saja dalam hidupmu. Yang sebelum engkau berjumpa dengan seorang Bapa rohani, mungkin kau belum pernah merasakan. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan seorang Bapa rohani, hal-hal yang ilahi mulai terjadi. Karena itu adalah pola ilahi. Amen. Kalau pola ilahi, artinya Tuhan bertanggung jawab atas pola pembapaan ini, atas pola ilahi ini. Dan saya berharap saudara benar-benar menemukan seorang Bapa rohani yang dibangkitkan Tuhan. Bukan seorang Bapa yang membangkitkan dirinya sendiri, tetapi seorang Bapa yang dibangkitkan Tuhan dan sudah menjadi pola dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadinya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam kehidupan kerohaniannya, dalam kehidupan apapun. Dia sudah menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga saudara tidak dibawa ke dalam penyesatan, tetapi saudara dibawa ke dalam hubungan dengan Bapa di sorga yang mulia. Amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Bang Mul atas kehadirannya dalam episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.